Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamamul Qadri dari kelas Ilkom D Malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan proyek inovasi dan juga nanti ada di dalamnya itu saya membuat board manajemen proyek yang akan saya buat dan juga mengenai analisis resikonya, terus indikator keberhasilan, feedback loop, dan juga strategi keberhasilan. Oke, pertama-tama yang saya hormati Ibu Dewi Yuliana, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi produk dan perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya sudah membuat perencanaan proyek inovasi yang akan saya buat, yaitu aplikasi untuk pengingat sedekah subuh setiap hari. Gitu. Tujuan saya membuat proyek aplikasi ini yaitu untuk membantu pengguna mengingat sedekah pada waktu subuh. Gitu. Jadi ini tuh bagian dari sebuah kegiatan saya juga yang sekarang saya lakukan kayak gitu. Tapi di sini saya akan membuat dengan versi yang lebih mudah gitu. Atau bisa disebut itu versi mobile walaupun website yang nantinya akan saya buat. Terus juga yang kedua yaitu untuk mendorong kebiasaan berbagi secara konsisten. Dan yang ketiga yaitu mencatat aktivitas sedekah harian untuk evaluasi. Jadi di sini evaluasi yang mungkin tujuan yang maksud dari apa yang ada di sini tuh kita lebih semangat gitu untuk bersedekah berapapun nominalnya, berapapun eh, jumlahnya lah intinya ya nominalnya itu yaitu bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita. Eh, Adapun fitur yang nantinya akan saya buat yaitu yang pertama notifikasi otomatis saat waktu subuh, yang kedua tombol sudah sedekah, yang ketiga itu adapun catatan dan riwayat sedekah ketika sudah sedekah ya, dan yang keempat yaitu target sedekah mingguan maupun bulanan, dan yang kelima itu motivasi harian yang berbentuk hadis ataupun kutipan yang nantinya akan diambil dari beberapa sumber terpercaya. Nah, untuk timeline itu sendiri, saya hanya mengirakan ini bisa selesai dalam waktu 6 minggu. Mudah-mudahan kurang dari 6 minggu. Oke, di minggu pertama itu saya membuat rekrutmen atau dan juga desain UI. Terus yang kedua itu back end notifikasi. Yang ke minggu ketiga itu front end membuat dashboard atau catatan. Yang ke minggu keempat yaitu membuat integrasi dan testing. Dan yang kelima yaitu membuat UAT dan perbaikan. Dan yang ke minggu keenam yaitu finalisasi dan dokumentasi resource sumber daya manusia yang digunakan yaitu developer atau saya sendiri, UI UX dan QA. Toolsnya ini saya membuat dari Trello, aplikasi Trello dan juga Firebase yang ada di Google dan juga aplikasi Android Studio untuk membuat aplikasinya itu. Outputnya yaitu MVV aplikasi dan laporan inovasi. Kedua, saya akan membahas mengenai board manajemen proyek. Nah, ini sudah saya buat, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, Bu. Saya akan membuat langsung, melihat langsung di aplikasi Trello. Nah, di sini ada backlog, to do, in progress, dan review testing. Nah, di sini eh, sudah berjumlah 18 teks. Itu di backlog ada riset kebutuhan pengguna, menentukan fitur aplikasi awal, terus juga membuat desain wireframe UI UX, dan setup Firebase, setup struktur project, sama dengan sama halnya dengan to do, in progress, dan review testing gitu. Nah, di sini saya menambahkan jumlah date di mana saya akan membuat pengingat gitu. Board manajemen kan papan untuk memanajemen apa yang kita buat gitu. Nah, di sini ada waktu sampai kapannya gitu dari saya pribadi
Ya mudah-mudahan ini bisa lebih cepat atau nantinya ya bisa lebih lama ya itu tergantung bagaimana prosesnya. Nah, di sini ada pun di sini label ya, ini label nih. Saya sudah mendapatkan menamakan label ini. Labelnya itu yang bernama MTQ. MTQ itu Muhammad Tawang Patri, Ibu. Oke, masuklah ke analisis resiko. Oke, di sini analisis resiko pada aplikasi sedekah subuh ini saya membuatnya 5 gitu. Namun dari dampaknya itu pasti ada solusinya gitu atau mitigasi. Oke, di sini saya membuat resiko yang pastinya nanti akan terjadi pada aplikasi sedekah subuh yaitu notifikasi subuh ini tidak muncul gitu. Dampaknya apa? Pengguna ini tidak ingat sedekah gitu. Jadi mungkin dari hal yang kecil ini kita bisa tahu ya. Kalau misalnya notifikasi subuh itu tidak muncul ya otomatis orang itu bisa lupa gitu. Akan pada hari ini tuh dia sudah sedekah apa belum gitu. Walaupun ada riwayat catatannya gitu. Tapi dampak seperti ini tuh jika dibiarkan terus-menerus itu nanti akan berdampak pada penggunanya gitu. Nah, mitigasi yang digunakan yaitu saya menggunakan Firebase dan izin notifikasi tentunya yang ada pada aplikasi Android. Terus juga dua, pengguna lupa menekan sudah sedekah, sudah sedekah gitu. Dampaknya data itu tidak akurat. Jadi mungkin nanti yang akan saya implementasikan itu eh, mitigasinya itu reminder kedua setelah 20 sampai 30 menit gitu. Jadi membuat reminder di mana ketika kita sudah bersedekah tapi kita belum memencet tombol sudah sedekahnya gitu pada nanti tombol yang sudah dibuat nantinya. Terus yang ketiga pengguna bosan. Nah, mungkin pengguna bosan ini hampir seluruh aplikasi ya akan mengalami seperti ini gitu. Dampaknya apa? Penurunan penggunaan gitu. Terus juga banyak lah. Kalau pengguna bosan tuh lebih ke kayak mungkin fiturnya kurang menarik ataupun yang lainnya. Terus mitigasi yang dilakukan yaitu kita menambah motivasi harian berganti. Nah, motivasinya itu berupa apa? Berupa hadis yang sumber terpercaya, terus juga kutipan daripada para ahli ataupun ahli agama dan lain-lainnya. Terus resiko yang keempat itu fitur error saat input. Nah, dampaknya itu data sedekah itu tidak tercatat dengan benar gitu. Jadi mungkin ketika kita sudah sedekah, namun fitur error error yang ada pada aplikasi tersebut itu tidak terinput karena ya mungkin kesalahan sistem juga yang sudah dibuat. Nah, mitigasinya itu testing unit dan UAT bertahap gitu. Jadi selalu bertahap agar tidak terjadinya bug gitu. Nomor yang kelima yaitu notifikasi salah waktu. Nah, ini dampaknya itu pengingat tidak tidak sesuai waktu subuh ya. Oh, iya betul ini yang kelima ini. Kenapa salah waktu? Karena ya Indonesia ini kan ada dua waktu ya, WIB dan WITA gitu. Jadi disesuaikan. Mitigasinya itu kita mengsinkronas, mengsinkronisasikan zona waktu otomatis. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke indikator keberhasilan. Nah, di sini saya sudah membuat grafiknya juga. Eh, ini hanya sederhananya saja ya indikator keberhasilan inovasi untuk aplikasi sedekah subuh. Kita membuat ROI-nya yaitu eh, Return on Investment. Komponennya yaitu pengembangan aplikasi. Ini biayanya hanya apa namanya sebuah pemikiran ini aja apa menghitung tapi secara keseluruhan belum tahu pengembangan aplikasi itu berjumlah 7 juta terus juga testing dan dokumentasi 2 juta rupiah terus perawatan 1 tahun itu 1 juta dan total biaya itu 10 juta
Nah, manfaat tahunan itu kan 20 juta. Terus ROI-nya, return on investment-nya itu sebanyak 100% gitu. Jadi untuk proyek aplikasi sedekah subuh ini cukup bisa dikembangkan dengan baik. Terus juga ada retention rate week 1 gitu. Ya, ini untuk yang ROI-nya ini adalah membuat sejumlah user dari user 1 sampai user 10 ya. Nah, ini ada bentuk tabelnya. Next, nah di sini ada grafiknya dan juga di sini ada user satisfaction atau kepuasan pengguna. Nah, di sini kita membuat 5 pertanyaan gitu daripada user yang nantinya akan bisa mengaplikasikan aplikasi ini gitu, aplikasi sedekah subuh. Di sini apakah aplikasi ini mudah digunakan, terus juga apakah notifikasinya muncul tepat waktu, dan juga tampilan menarik dan jelas, tentunya UI UX-nya. Dan yang keempat yaitu fitur sudah sedekahnya sudah sedekah itu membantu. Dan yang kelima yaitu saya puas dengan aplikasi ini. Nah, di sini saya hanya mengambil perbandingannya saja ya. Ini bukan suatu nilai yang tetap, ini fakta data yang mentah. Dan di sini rata-rata skor itu yang dibutuhkan ya. Pastinya dalam aplikasi itu minimal itu 4 ataupun bisa lebih gitu. Nah, di sini 4,26 itu sudah sangat baik. Oke, kita akan masuk ke materi yang kelima yaitu feedback lookup. Di sini saya sudah membuat sebuah flowchart atau bisa dibilang diagram ya, Bu. Facebook log aplikasi sedekah subuh. Di sini yang pertama yaitu pengguna memberikan feedback melalui form informasi. Terus juga di sini sistem mengumpulkan bug. Bug ini dikategorikan sebagai bug saran dan konten. Terus tim atau saya pribadi itu menganalisis berdasarkan prioritas dan frekuensi. Setelah itu masukkan teks ke Trello untuk melihat to-do dan juga in progress-nya. Dan juga di sini ada update dirilis secara berkala. Setelah diupdate, kita mengevaluasi KPI setelah update. Dan yang terakhir yaitu eh, kita mentominasi perbancangan gitu. Perancangan ya ini. Mungkin tipe ya ibu, mohon maaf ini. Apa, motivasi perancangan. Terus yang terakhir yaitu ada strategi keberlanjutan. Ini materi yang terakhir. Nah, strategi keberlanjutan pada aplikasi sedekah subuh, menjaga yang pertama itu menjaga relevansi jangka panjang. Jadi yang pertama aplikasi ini tetap relevan karena sedekah subuh ini merupakan amalan yang dianjurkan dan tidak lekang oleh waktu gitu. Jadi bisa dilakukan dengan siapapun dengan mudah pastinya ketika nanti ada aplikasi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sedekah ya. Yang kedua itu meningkatkan penggunaan aplikasi spiritual dan sosial, menjadikan aplikasi ini dibutuhkan dalam kehidupan modern. Terus yang ketiga, relevansi dapat dijaga melalui pembaruan konten seperti motivasi harian, kutipan, ayat, dan hadis terkait sedekah. Terus yang kelima itu penyesuaian otomatis dengan lokasi untuk menentukan waktu subuh akan menjaga aplikasi tetap akurat dan terpercaya. Dan yang kedua yaitu strategi upgrade fitur. Jadi nanti kita melakukan sebuah inovasi nantinya ya, agar nantinya si pengguna ini tidak mudah bosan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi kita menambahkan fitur perkembangan sedekah mingguan atau bulanan untuk memotivasi pengguna melihat progres ibadahnya gitu. Nah, sedekah itu bagian dari ibadah juga. Dan yang kedua itu menyediakan konten motivasi dalam bentuk visual, video, atau ilustrasi interaktif agar pengguna tidak merasa bosan. Dan yang ketiga itu mengintegrasi dengan e-wallet atau lembaga zakat digital untuk mempermudah pengguna melakukan sedekah langsung.
Dan yang keempat yaitu menambahkan fitur pengingat personal seperti target sedekah atau pesan motivasi yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan UI UX agar lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses. Terus yang ketiga itu rencana monitoring berkala. Nah, monitoring bulanan ini dilakukan dengan log aplikasi, performa notifikasi, dan feedback pengguna. Terus juga mengevaluasi triwulan dilakukan untuk menilai kualitas konten motivasi, stabilitas fitur, dan tingkat kepuasan pengguna. Dan juga sistem feedback terus dibuka agar pengguna dapat menyampaikan keluhan maupun saran kapan saja. Terus semua feedback yang masuk diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan frekansi, lalu dimasukkan ke teks Trello untuk perbaikan. Yang keempat yaitu rencana peningkatan user engagement. Nah, menerapkan gamifikasi seperti batch streak 30 hari sedekah, jadi kita tuh menerapkan suatu eh tantangan juga lah ya, kayak gitu. Jadi selama 30 hari ini, apakah kita selama sedekah tuh konsisten gitu? Gitu. Terus mendapatkan lead board komunitas atau grup untuk meningkatkan semangat beramal bersama. Nah, ini juga eh, sebuah hal yang penting ya. Jadi aplikasi ini dibuat untuk individual maupun secara keluarga gitu. Jadi bebas untuk digunakan pada kalangan siapapun. Terus juga menyediakan pesan motivasi personal yang muncul ketika pengguna menurun aktivitasnya. Kayak gitu. Jadi kita tuh nanti dimotivasinya itu kalau misalnya si pengguna itu ngerasa kurang semangat gitu sedekah subuhnya, nanti selalu ada motivasi setiap harinya yang akan datang yang memotivasi si pengguna untuk semangat lagi untuk sedekah subuh kayak gitu. Terus juga menyertakan fitur aksi kebaikan lain seperti telepon orang tua, berbagi makanan, atau sedekah senyum. Yang terakhir yaitu potensi kolaborasi dan pengembangan lanjut. Nah, kolaborasi pada aplikasi ini tentunya uh, kita mengkolaborasi dengan masjid setempat gitu yang ada di wilayah saya contohnya untuk menampilkan jadwal kajian subuh dan kegiatan sosial kerjasama dengan lembaga zakat resmi untuk memudahkan sedekah digital yang aman dan transparan. Terus yang keempat integrasi dengan aplikasi aplikasi muslim lain seperti kalender hijriah atau pengingat sholat. Terus yang terakhir yaitu aplikasi dapat digunakan di sekolah, di kampus, dan komunitas sebagai program sedekah bersama. Jadi aplikasi ini bisa digunakan kapan saja. Tapi dengan catatan ini hanya bisa dilakukan pada waktu subuh karena judulnya aja sedekah subuh gitu. Jadi itu saja mungkin perencanaan proyek yang sudah saya implementasikan. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan akhir kata yang saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.